Selamat pagi, saya Penatua Cindy Poli Ipalar. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret Jakarta, saya mengucapkan selamat datang dalam persekutuan kami bagi ibu bapak, saudara-saudari, para teruna, dan anak-anak sekalian. Mari bersama-sama melayani Tuhan dalam minggu pertama Prapaskah bersama pemberita firman Pendeta Henry B. D.J. Jacob, Ketua Majelis Jemaat GPIB Nazaret DKI Jakarta, para presbiter dan semua pelayan Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya ibadah ini memampukan kita untuk terus mewujudkan misi Allah dalam dunia ini. Pekan Suci. Gereja menamai minggu ini sebagai Pekan Suci, karena di minggu ini kita mengingat karya penyelamatan Allah bagi kita melalui Kristus. Karena kasih-Nya, Ia merelakan Sang Putera menanggung penderitaan demi menyelamatkan kita semua. Pekan Suci diawali dengan hari Minggu Palma. Kita mengingat rayakan peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan penuh sorak-sorai dan gegap gempita. Dengan kesederhanaannya ia hadir, menggenapi nubuatan Nabi, sorak-sorai yang akan mengantarnya pada Via Dolorosa. Kilau dunia bisa menghanyutkan kita. Biarlah dalam persekutuan ini kita mampu saling menopang dan menguatkan, sehingga seruan Hosana, Hosana dapat terus kita gemakan seumur hidup kita dan tidak pernah berganti menjadi salibkan Dia. Mari siapkan hati, kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan yang Maha Kasih. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah hari Minggu pertama masa Prapaskah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing di dalam ibadah ini dari Zakaria 9 ayat 9 yang menyatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda." Demikianlah nats pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Segala kemuliaan bagimu penembus, bersuara anak-anak memuji Dikau terus, dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Jemaat yang kekasih, mari sekarang kita bersama duduk di hadapan Tuhan dan mengakui dosa kita dalam doa padanya. Ya Bapa Pencipta, Engkau menciptakan kami dengan sungguh amat baik. Ampuni kami yang tidak mampu menerima keberadaan kami. Ampuni kami yang merendahkan ciptaan-Mu. Ampuni kami yang tidak menghargai pemberian-Mu yang cukup bagi kami. Ya Kristus, Anak Domba Allah, Engkau rela menanggung sengsara demi kami. Ampuni kami yang selalu menyakiti hati-Mu dengan perbuatan jahat kami. Ampuni kami yang tidak teguh memuliakan nama-Mu. Ampuni kami yang tidak setia pada kasih-Mu. Ya Roh Kudus, penolong kami. Ampunilah kami yang tidak percaya ini. Ampunilah kami yang tidak berani bersaksi tentang kasih-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami yang tidak menghiraukan hikmat-Mu. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mohon, Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes
pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyatakan pengampunannya, dan sekarang kita akan mendengarkan perintah hidup baru. Mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat 40. Matius 22 ayat 37 hingga ayat 40 yang menyatakan, "Jawab Yesus kepadanya, 'Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.' Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan ungkapan syukur untuk hari ibadah yang Engkau berikan bagi kami. Di hari Minggu pertama Prapaskah, kami datang sujud, merendahkan diri ke hadirat-Mu yang kudus, seraya memohon kiranya Engkau menganugerahkan kami hikmat yang daripada-Mu,
melalui kuasa Roh Kudus, agar saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberi pengertian, kami dapat menghayati, kami dapat memahami dan berupaya untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab di minggu pertama Prapaskah diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Yerusalem di Galilea." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini bersama-sama kita beribadah di dalam ibadah hari Minggu, minggu pertama Prapaskah, minggu ke-1 Prapaskah. Artinya 1 minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Minggu ke-1 Prapaskah ini disebut juga, diperingati juga sebagai Minggu Palma. Sebutan Minggu Palma ini didasari pada peristiwa penyambutan Tuhan Yesus
ketika memasuki Yerusalem, di mana mereka meletakkan jubahnya di tanah dan melambaikan ranting-ranting dan juga daun-daun palem. Menurut kitab Injil Yohanes 12 ayat 13, mereka juga melambaikan daun palem. Itulah sebabnya ibadah di hari Minggu ini kita merayakan Minggu Palma, dari kata palem. Daun palem itulah yang nantinya akan dibakar untuk dijadikan abu yang akan digunakan dalam ibadah Rabu Abu tahun depan, 40 hari sebelum Paskah, sebagai awal dari minggu-minggu Paskah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat waktu masih SD di Balikpapan dan juga waktu SMP di Kota Tarakan, sekarang jadi Kalimantan Utara. Yohanes 12 ayat 13, mereka juga melambaikan daun palem. Itulah sebabnya ibadah di hari Minggu ini kita merayakan Minggu Palma, dari kata palem. Daun palem itulah yang nantinya akan dibakar untuk dijadikan abu yang akan digunakan dalam ibadah Rabu Abu tahun depan, 40 hari sebelum Paskah, sebagai awal dari minggu-minggu Paskah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat waktu masih SD di Balikpapan dan juga waktu SMP di Kota Tarakan, sekarang jadi Kalimantan Utara, dulu Kalimantan Timur. Ketika Presiden mengunjungi kota kami akan menyambutnya dengan berdiri di sepanjang jalan yang akan dilewati Presiden. Kami melambaikan bendera merah putih di tangan, dan suasananya begitu ramai, penuh dengan sorak-sorai menyambut kedatangan Presiden di kota kami. Nah, saya membayangkan kurang lebih seperti itulah suasananya. Suasana sorak-sorai ketika orang banyak menyambut kedatangan Yesus memasuki kota Yerusalem. Mereka ada yang menghamparkan jubahnya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon, dan ada juga yang melambaikan daun palem. Mereka menyambut Yesus sebagai Mesias. Mereka bersorak-sorai dengan berkata seperti yang tertulis di ayat 9, Hosana bagi anak Daud. Arti kata Hosana yang berasal dari bahasa Ibrani adalah berilah kiranya keselamatan, atau juga selamatkan kami sekarang. Dan kata anak Daud berarti keturunan Raja Daud. Raja Daud, keturunannya akan memerintah mereka. Dan itulah Mesias yang mereka harapkan. Orang Yahudi mempunyai pemahaman bahwa seorang Mesias akan datang untuk menyelamatkan mereka dan mendirikan kerajaan Israel seperti pada masa jayanya di zaman Raja Daud dan Raja Salomo memerintah. Mereka berharap bahwa Mesias akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi yang sampai saat itu masih menjajah mereka. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, namun sebenarnya kedatangan Yesus ke Yerusalem bukanlah untuk menjadi Mesias seperti yang mereka pikirkan, yang mereka harapkan, yaitu mendirikan kerajaan Israel.
Yesus akan menjadi Mesias seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Antara lain seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Sebagaimana dalam Zakaria 9 ayat 9 yang dikutip dalam Matius 21 ayat 5, tertulis begini, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Yesus datang sebagai raja untuk membawa damai bagi umat manusia. Dan simbol kedamaian itu ditandai dengan hewan tunggangan yang ditumpanginya, yaitu seekor keledai beban yang masih muda, yang belum pernah ditunggangi orang. Yesus tidak memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi kuda perang. Keledai beban yang masih muda itu dibawa bersama-sama dengan induknya supaya ia tenang, tidak meronta-ronta ketika akan ditunggangi. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kepada para muridnya, Yesus sebelumnya, kalau kita membaca dalam Injil Matius 20 ayat 18, sudah memberitahukan kepada para muridnya bahwa ia akan memasuki kota Yerusalem untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai Mesias yang akan menebus manusia dari maut. Yesus akan turun dalam kerajaan maut, bahwa ia akan disalibkan sampai mati, tetapi ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa misi kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem adalah untuk menggenapi nubuat para nabi tentang dirinya sebagai Mesias, Sang Juru Selamat, penebus manusia, umat manusia dari dosa-dosa mereka. Yang akan ia selamatkan bukan hanya umat Israel, tetapi umat manusia. Ia adalah juru selamat bagi umat manusia di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki minggu pertama Prapaskah ini, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan tentang arti kedatangan Yesus ke Yerusalem. Seringkali kita mau mengikut Yesus dengan keinginan kita, dengan pemahaman kita semata-mata. Kita mengharapkan Tuhan mau menuruti kemauan kita. Orang Israel di kota Yerusalem mengharapkan Yesus sebagai Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, untuk mengikuti keinginan mereka. Bahkan juga para muridnya pun berharap bahwa Yesus akan menjadi Raja Israel dan mereka akan memerintah bersamanya. Pemahaman seperti itu masih tetap ada di dalam pemikiran orang Kristen sampai pada masa sekarang ini. Sama seperti para murid dan orang-orang Yerusalem yang pada akhirnya akan kecewa karena harapan ataupun kemauan mereka tidak akan terwujud. Kalau kita mau mengikut Yesus, maka kehendak Yesuslah yang harus kita ikuti. Yesus datang ke dalam dunia untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan shalom. Dan untuk membawa damai sejahtera, ia harus mengorbankan dirinya. Bukan orang lain yang ia korbankan, tetapi dirinya lah. Seringkali kita enggan berkorban untuk menghadirkan shalom, untuk menghadirkan damai sejahtera, sehingga damai sejahtera tidak pernah ada. Kita terlalu menuntut hak terhadap orang lain tanpa mau peduli dengan kewajiban diri kita sendiri.
yang pada akhirnya hanya menghasilkan kekecewaan dalam hidup. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagi kita. Ia mengorbankan dirinya. Ia mau merendahkan dirinya untuk orang lain, untuk kita, untuk saudara dan saya, agar kita menerima damai sejahtera, agar kita menerima keselamatan. Tanpa pengorbanan tidak ada keselamatan. Menyambut Yesus untuk hadir dalam hidup kita, itu berarti juga menghadirkan teladan Yesus yang rendah hati, yang mau berkorban. Seperti halnya Tuhan Yesus setia dalam misi untuk menebus kita dari maut. Marilah kita juga setia menjalani kehidupan kita sebagai pengikut Yesus untuk melakukan apa yang Ia kehendaki, bukan memaksakan apa yang kita kehendaki kepadanya. Mari kita memasuki Minggu Palma, di mana pada minggu ini, hari-hari yang akan kita jalani, kita akan datang untuk beribadah, antara lain di dalam ibadah Rabu, hari doa GPIB, ibadah Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, ibadah Sabtu Teduh, dan ibadah Minggu Paskah yang menjadi puncak iman Kristen karena kemenangan Kristus atas maut yang dianugerahkannya bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat, disilakan duduk.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami menaikkan ungkapan syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Bapa, di dalam pergumulan kami, dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kami membawa pergumulan kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati agar bangsa ini dimampukan untuk bangkit, dimampukan untuk melewati masa pandemi COVID-19 ini. Berkati pemerintah yang Tuhan tetapkan bagi kami, pemerintah pusat, Bapak Presiden Joko Widodo, serta Wakil Presiden dan para menteri, di dalam mereka bersama-sama memimpin bangsa negara ini. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Berkati aparat negara, TNI maupun Polri, di dalam mereka melaksanakan tugas-tugas mereka, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada di lembaga-lembaga negara, di lembaga pemerintahan. Tuhan juga memberkati pengutusan mereka agar mereka sungguh menjadi garam dan terang. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan memberkati Majelis Sinode GPIB di dalam pelayanan serta kepemimpinan mereka. Tuhan memberkati dengan hikmat yang daripadamu. Kami berdoa juga untuk MUPEL GPIB Jakarta Timur di dalam kegiatan-kegiatan kebersamaan yang dilakukan. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami membawa kepadamu persekutuan serta pelayanan dan kesaksian GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta. Tuhan memberkati para presbiter serta pengurus unit-unit misioner, baik pelkat, komisi, maupun panitia dan tim kerja yang ada. Tuhan memberikan hikmat di dalam pelayanan yang dilaksanakan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Berkati juga kegiatan-kegiatan gerejawi di dalam pelaksanaannya, peribadahan-peribadahan di dalam pelaksanaannya. Tuhan memberkati. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi panitia-panitia yang ada, panitia Paskah 2021 GPIB Jemaat Nasaret. Tuhan memberkati persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Demikian juga bagi panitia program kerja dan anggaran jemaat GPIB Nasaret tahun 2021-2022. Tuhan memberkati tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kami doakan juga pegawai kantor, majelis jemaat di dalam mereka melayani melalui pekerjaan kantor. Tuhan memberkati mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi proses penyelesaian Tanah Waru. Tuhan memberkati, Tuhan menolong agar semua dapat terselesaikan dengan baik. Ya Bapa, kami berdoa bagi pergumulan bangsa, juga pergumulan gereja di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan memberkati upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, upaya vaksinasi yang dilakukan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, upaya vaksinasi untuk mereka yang berada di garda terdepan di dalam pelayanan publik, juga di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kiranya semua boleh menerima vaksinasi yang dilakukan, dan biarlah bangsa Indonesia dapat memutus
penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi warga Nasaret yang mengalami COVID-19. Tuhan juga memberkati proses pengobatan mereka, pemulihan mereka, berkati obat-obatan, makanan, minuman mereka, sehingga pada waktunya mereka kembali dipulihkan, kembali beraktivitas dengan baik. Kami berdoa juga bagi presbiter yang sedang menjalani isolasi mandiri setelah pelayanan mereka. Demikian juga petugas multimedia, petugas Satgas Nasaret, para pemandu lagu, para pelayan yang melayani di dalam ibadah perkawinan. Tuhan juga memberkati sehingga kami semua kembali dipulihkan untuk kembali melayani. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan warga jemaat yang sakit. Kami doakan Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik. Kami doakan Ibu Els de Fretes, Penatua Adriel Harjono. Kami doakan Mirel Priscilla. Kami doakan Ibu Novita Setiadi. Kami doakan Monica Agustina, Ibu Maya Werinusa. Kami doakan Ibu Yudit Tambunan. Kami doakan Bapak Alexander Rega, Ibu Titi Nugroho. Kami doakan Bapak Denny Adam, Ibu Rin de Fretes, Bapak I Butar-Butar. Kami doakan Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Teli Wenas, Ibu Poyo, Ibu Siana Lantang. Tuhan memberkati pengobatan, proses penyembuhan mereka, dan kiranya dengan kuasa Tuhan mereka boleh kembali dikuatkan, disembuhkan. Ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, hanya dalam tangan Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, kiranya menguatkan kami di dalam kami menghadapi, menjalani kehidupan kami dengan terus berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada pengajaran Tuhan, untuk tetap teguh menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sampai pada waktunya Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan, kekuatan bagi gereja. Terima kasih ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa ini yang kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan ayat Alkitab dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Jemaat, kita naikkan doa syukur. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang selalu hadir bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Inilah seluruh hidup yang kami persembahkan kepadamu. Pakailah hidup kami untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Amin. Jemaat, dipersilahkan duduk. Warta Jemaat, ibadah minggu pertama Prapaskah 28 Maret 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Penutupan sementara. Bersama ini diinformasikan bahwa gedung gereja GPIB Jemaat Nasaret Jakarta untuk sementara ditutup terhitung mulai Sabtu 27 Maret 2021 pukul 00 WIB sampai dengan Senin 29 Maret 2021 pukul 00 WIB. Di Selasa 30 Maret 2021 pukul 8 WIB, gedung gereja GPIB Jemaat Nasaret Jakarta dibuka kembali. Sakramen Baptisan dan Peneguhan Sidi. Sakramen Baptisan dan Peneguhan Sidi yang sedianya dilaksanakan pada Minggu 28 Maret 2021 ditunda ke Minggu 11 April 2021 pukul 10 WIB. Sakramen Baptisan dan Peneguhan Sidi akan dilaksanakan bagi Putri Adolia Ongirwalu, Sidi, Sektor 1, Miriel Priscilia Yusuf, Sidi, Sektor 2, Sarah Putri Kristiani, Baptis Sidi, Dona Cindy Rahma, Baptis Sidi, Sektor 5, Anidia Lawalata, Sidi, GPM. Enset membaca Injil. Masa Prapaskah adalah masa untuk kita bertobat. Dalam pertobatan kita, mari menjalin hubungan yang lebih akrab lagi dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Bersama ini, kami mengajak seluruh warga Nasaret selain berdoa untuk membaca kitab-kitab Injil selama 30 hari masa Prapaskah, di mana setiap pagi dari Senin hingga Sabtu melalui WhatsApp grup yang ada di Jemaat Nasaret akan dicantumkan nats yang akan dibaca. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teruna dan pukul 8 WIB, gedung gereja GPIB Jemaat Nasaret Jakarta dibuka kembali. Sakramen Baptisan dan Peneguhan Sidi. Sakramen Baptisan dan Peneguhan Sidi yang sedianya dilaksanakan pada Minggu 28 Maret 2021
ditunda ke Minggu 11 April 2021 pukul 10 WIB. Sakramen baptisan dan peneguhan sidi akan dilaksanakan bagi Putri Adolia Ongirwalu, sidi sektor 1, Miriel Priscilia Yusuf, sidi sektor 2, Sarah Putri Kristiani, baptisidi, Dona Cindy Rahma, baptisidi sektor 5, Anidia Lawalata, sidi GPM. NZ membaca Injil. Masa Prapaskah adalah masa untuk kita bertobat. Dalam pertobatan kita, mari menjalin hubungan yang lebih akrab lagi dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Bersama ini, kami mengajak seluruh warga Nazaret selain berdoa untuk membaca kitab-kitab Injil selama 30 hari masa Prapaskah, di mana setiap pagi dari Senin hingga Sabtu melalui WhatsApp grup yang ada di Jemaat Nazaret akan dicantumkan nats yang akan dibaca. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teruna dan anak-anak yang membutuhkan dukungan membaca, Komisi Teologi akan membuatkan WAG khusus untuk saling menopang dan menyemangati dalam membaca Injil. Silakan menghubungi anggota Komisi Teologi untuk dimasukkan dalam WAG NZ Membaca Injil 2021. Kontak person Penatua Said Suyud, Penatua Eti Said Suyud 0812 806 0840 dan Diaken Erlin Luhukai 0877 843 13 969. Semoga melalui kegiatan ini kita semakin menjadi berkat bagi dunia ini. Kiranya belas kasih Tuhan akan selalu menolong kita untuk makin dekat kepadanya. Jumat Agung dalam rangka memperingati hari kematian Yesus Kristus, maka pada Jumat 2 April 2021 pukul 10 WIB dilayani sakramen perjamuan kudus. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi YouTube. Kegiatan Paskah GPIB Nazaret 2021. Majelis Jemaat mengundang seluruh warga jemaat untuk hadir dan berpartisipasi penuh dalam rangkaian kegiatan Paskah GPIB Jemaat Nazaret 2021 yang bertema Kebangkitan Yesus menguatkan iman dan pengharapan kita. Dengan rangkaian acara sebagai berikut. Ibadah Hari Doa GPIB dilaksanakan pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 19.30 WIB. Ibadah Kamis Putih dilaksanakan pada Kamis 1 April 2021 pukul 19.30 WIB. Jumat Agung dilaksanakan pada Jumat 2 April 2021 pukul 10 WIB. Ibadah Sabtu Sunyi dilaksanakan pada Sabtu 3 April 2021 pukul 6 WIB. Ibadah Paskah dilaksanakan pada Minggu 4 April 2021 pukul 4 WIB. Perayaan Paskah Jemaat dilaksanakan pada Minggu 4 April 2021 pukul 5.30 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan Paskah disiarkan melalui YouTube channel Jemaat GPIB Jemaat Nazaret. Kegiatan perayaan Paskah Jemaat GPIB Nazaret. Majelis Jemaat mengundang seluruh warga jemaat untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan perayaan Paskah Jemaat GPIB Nazaret yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 5.30 atau setelah ibadah Paskah berlangsung yang disiarkan ke live melalui YouTube channel Jemaat GPIB Nazaret. Rangkaian acara dapat dilihat melalui flyer yang sedang ditampilkan. IHMPA dan perayaan Paskah Anak akan diadakan
di Minggu 4 April jam 8.30 sampai jam 11 melalui Zoom. Setelah itu dilanjutkan dengan lomba sesuai kategorial masing-masing. Mohon partisipasi dari setiap warga jemaat untuk berpartisipasi dan memeriahkan dalam kegiatan yang dimaksud. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal penyusunan PKAJ 2021-2022. Hari tanggal Minggu 28 Maret, waktu 13 WIB sampai selesai. Agendanya rapat pleno kedua dan sinkronisasi. Jumat 2 April 2021, waktu jam 13 WIB sampai selesai. Lokakarya, agendanya Lokakarya. Sabtu 3 April 2021, waktu jam 13 sampai dengan selesai. Agendanya SMJ khusus PKAJ 2021-2022. Ibadah Pelkat PKLU. Pengurus Pelkat PKLU mengundang warga PKLU GPIB Nasaret untuk mengikuti ibadah rutin PKLU pada Sabtu 10 April 2021 pukul 17 WIB melalui aplikasi Zoom GPIB Nasaret dengan pemberita firman Pendeta Elizabeth Sirigar Sihite. Tema ibadah: dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pemberitaan firman siang ini Pendeta Henry Bernardus Jeki Jakob STH, Ketua Majelis GPIB Jemaat Nasaret. Kepada pemberitaan firman, time live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, tanda bahwa kita siap untuk diutus. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dengan sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.